Aku nggak tahu sejak kapan hal-hal begitu suka mengikuti hidupku. Mungkin karena pekerjaanku yang sering sampai tengah malam, atau karena aku terlalu sering pulang lewat jalan-jalan sepi di Bandung bagian barat. Namaku Jasman, pedagang martabak yang sudah 10 tahun jualan di bilangan Sukajadi. Setiap malam, suara kompor datar dan aroma mentega jadi temanku. Tapi kadang, di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balik gelap. Beberapa kali aku mendengar langkah kaki tanpa wujud saat menutup lapak, atau melihat bayangan melintas cepat di kaca etalase. Dulu aku pikir cuma halusinasi karena capek, tapi makin lama, makin nyata. Sampai akhirnya, malam itu, aku ngalamin kejadian yang bikin darahku dingin, pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan. Waktu itu tahun 2006, aku diajak seorang teman, Bang Jalal, yang gemar mencari tahu hal-hal mistis. Dia bilang ada satu kampung di sekitar Cimahi Lewi Gajah yang konon sangat angker, dengan sebuah rumah besar peninggalan zaman Belanda yang sudah lama kosong. Katanya, warga sering mendengar musik dan suara tawa dari taman belakang rumah itu setiap malam Jumat. Malam itu kami berangkat selepas Isya. Kami lebih dulu mampir ke rumah Pak RW setempat untuk izin. Beliau mengingatkan kami untuk berhati-hati, terutama jika melewati jalan potong. Jalan tembus yang katanya sering menimbulkan kejadian aneh. Kalau bisa, jangan terlalu lama di sana, katanya. Sekitar jam 11 malam, kami sampai di area itu. Jalan potong ternyata gelap, diapit pepohonan tinggi dan semak belukar. Di tengahnya berdiri sebuah rumah besar dengan dinding putih kusam. Pintu kayunya lapuk, jendelanya pecah sebagian, dan halaman depannya penuh ilalang basah. Angin malam berembus lembab, membawa aroma tanah dan dedaunan tua. Bang Jalal menyorotkan senter ke arah rumah. Ini dia, Jas, rumah yang katanya angker banget. Kami melangkah perlahan. Setiap langkah menimbulkan bunyi gesekan rumput dan dedaunan kering. Begitu pintu kayu itu dibuka, terdengar suara berderit panjang. Aroma lembab langsung menyergap. Ruangan di dalam gelap, hanya sedikit cahaya senter yang menembus debu di udara. Ada tangga kayu besar di tengah, menuntun ke lantai 2. Lantai marmernya retak di sana-sini. Semuanya terasa diam, tapi juga seolah mengamati. Tiba-tiba, dari arah atas terdengar suara langkah pelan. Krit, krit, seperti seseorang berjalan dengan hati-hati. Kami saling berpandangan. Bang Jalal mengangkat senter, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kami melangkah lebih dalam, menuju ruang tengah yang memiliki perapian besar dengan cerobong tua. Suasana hening berubah menjadi berat. Angin seolah berhenti. Dari dalam perapian itu, terdengar seperti suara napas. Berat, dalam, dan bergema. Aku menatap Bang Jalal. Bang, ayo keluar. Tapi dia justru mendekat, mencoba menyorotkan senter ke dalam perapian. Sekilas aku melihat bayangan bergerak, lalu terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik dari dalam tembok. Kami spontan mundur. Suara itu perlahan berubah menjadi tangisan samar, lalu hilang begitu saja. Kami berlari keluar rumah. Udara di luar terasa lebih dingin. Saat aku menoleh, di jendela lantai 2 tampak siluet samar seorang perempuan berdiri diam menatap kami. Rambutnya tergerai, wajahnya tak terlihat jelas. Kami tidak menunggu lebih lama, langsung bergegas menuju mobil. Di perjalanan, suasana masih tegang. Aku sempat mendengar suara lirih dari kursi belakang, seperti bayi menangis. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku hanya menarik napas panjang, membaca doa dalam hati, dan memacu mobil lebih cepat. Kami sampai di pos ronda sekitar pukul 3 pagi. Pak Warno yang berjaga langsung menatap kami khawatir. Wajah kami pucat. Beliau hanya berkata pelan, makanya jangan sembarangan malam-malam ke situ. Banyak yang belum tenang di sana. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menemani Bang Jalal mencari tempat angker. Dia pun berubah, jadi lebih pendiam, lebih sering berdoa, dan jarang menulis artikel mistik lagi. Katanya, kadang di malam sunyi dia masih mendengar suara tangisan dari jauh. Aku sendiri, kadang saat menutup lapak martabak di tengah malam, masih mendengar suara langkah yang sama, langkah yang tak pernah benar-benar pergi. Kini, setiap kali aku lewat Cimahi dan melihat papan arah ke jalan potong, aku selalu membaca doa. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menghormati. Karena malam itu aku belajar satu hal. Rasa ingin tahu boleh, tapi jangan sampai membuat kita lupa. Ada batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Subscribe ya. Channel Sanggamara 19 Keberanian tanpa doa bisa menjerumuskan. Kadang yang kita anggap menyeramkan hanyalah bayangan masa lalu yang belum tenang.
Berdoalah dan hormatilah tempat yang kamu datangi, sebab tidak semua keheningan berarti kosong.